Selamat datang kembali di channel Code19. Oke, pada tutorial kali ini akan saya bahas tentang Laravel atau Authentication. Jadi nantinya kita akan membuat login dengan menggunakan library dari Laravel. Oke, pada video tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana membuat project dengan Laravel menggunakan Git atau Git Bash. Untuk kali ini akan saya praktekkan bagaimana membuat project menggunakan Laravel dengan Laragon. Jadi lebih tepatnya kita gunakan Laragon sebagai media untuk membuat project menggunakan Laravel. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, buka Laragon Anda. Saya sudah membuka Laragon, namun belum di start all untuk Apache dan MySQL-nya atau database-nya. Jadi ketika kita membuat authentication, kita juga perlu membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, ketika Anda nanti membuat database, biasanya kalau menggunakan SAM harus secara manual. Jadi membuka localhost garis miring atau slash php-admin, kemudian membuat database baru. Namun menggunakan Laragon ini kita tidak perlu melakukan secara manual tersebut. Cukup kita melakukannya dengan start all. Kemudian pastikan server Apache-nya jalan dan database MySQL-nya juga sudah jalan. Oke, klik kanan pada Laragon, kemudian Quick Application. Nah, kemudian pilih Laravel. Nah, di sini Anda tinggal klik saja. Kemudian buat project name-nya. Katakanlah kita bikin namanya project login. Ya. Project ini akan masuk ke dalam directory Laragon, kemudian ke folder www. Oke, klik saja oke. Nah, di sini secara otomatis akan membuka command line atau command prompt. Kemudian dari Laragon ini sudah otomatis mengetikkan composer create project Laravel dengan nama project login, kemudian private list. Jadi pada video sebelumnya kita harus mengetikkan secara manual. Jadi untuk kali ini kita tidak perlu mengetikkan secara manual karena di Laragon sendiri sudah include dengan Laravel. Oke, tunggu beberapa saat sampai proses pembuatan project login ini selesai. Oke, ini sudah mulai berjalan, jadi memang harus menunggu agak lama. Nah, di sini otomatis kita menggunakan Laravel versi 7.12. Jadi menggunakan versi Laravel yang paling baru. Oke, tunggu beberapa saat lagi sampai proses penginstalan Laravel pada project login selesai. Oke, ini proses instalannya untuk library yang ada pada Laravel.
yang aktif, yaitu directory F, kemudian masuk di dalam folder Laragon, kemudian masuk ke folder www, dan masuk pada folder project yang kita buat, yaitu login. Jadi Anda nanti tinggal mengetikkan atau menjalankan perintah untuk menampilkan project dengan nama login. Seperti pada video sebelumnya, kita bisa mengetikkan PHP gratisan 1 enter. Nah, jadi kita tinggal panggil untuk Laravel development servernya di alamat 127.0.0.1 dengan port. Baik, kita buka web browser, kemudian kita ketikkan 127.0.0.1, kemudian portnya. Oke, langsung saja enter. Maka Laravel sudah berhasil dibuat. Jadi project login tadi sudah berhasil kita buat. Nah, bagaimana kita membuat authentication atau login menggunakan library yang ada pada Laravel? Oke, kita buat dengan perintah, yaitu composer require Laravel UI. Jadi kita buka kembali command line yang kita jalankan melalui Laragon ketika menginstal Laravel. Oke, untuk mengakhiri atau menstop atau menghentikan servernya dari 127.0.0.1 dengan port 8000 ini dengan perintah atau dengan cara klik Ctrl plus C. Jadi kita akan mengakhiri. Jadi ketika kita buka lagi browser, kalau umpamanya kita refresh sini, maka sistem tidak akan jalan. Jadi karena kita sudah melakukan stop atau penghentian dari localhost 127.0.0.1 dengan port 8000 pada project login. Kembali lagi dengan perintah untuk membuat authentication atau login dengan library yang ada pada Laravel. Oke, kita ketikkan saja composer require Laravel. Jadi kita harus melakukan authentication quick start ya dengan perintah composer require Laravel. Tinggal enter saja. Oke, tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Oke, sudah mulai jalan. Memang memerlukan waktu untuk prosesnya dalam penginstalan Laravel UI ya. Sambil menunggu, Anda mungkin bisa ngopi-ngopi dulu. Sudah selesai. Kemudian untuk perintah selanjutnya Anda bisa langsung ke perintah yang kedua, yaitu PHP artisan UI view, kemudian out. Nah, itu Anda tekan enter. Nah, di sini view scaffold install successfully. Kemudian Anda diminta untuk melakukan running dengan perintah npm install, terus kemudian ada simbol npm run dev. Jadi Anda ketikkan npm, kemudian install, kemudian simbol dan 2 kali,
kemudian npm run ya. Setelah itu tekan enter. Oke, prosesnya mulai berjalan. Oke, tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Oke, ini prosesnya sudah selesai. Jadi Anda tinggal melakukan pengecekan dengan perintah yang sama seperti sebelumnya, yaitu melakukan running dari project login. Ketikkan perintah php artisan. Nah, kemudian kembali buka web browser Anda, kemudian Anda refresh. Di sini sudah muncul untuk login dan register. Oke, kita bisa melakukan pengecekan untuk di database. Kita buka tab baru. Oke, kita ketik root sama seperti sebelumnya, kemudian go. Nah, di sini ada database dengan nama login, seperti nama project yang kita buat. Nah, di sini kan belum ada tabel untuk menyimpan data dari login. Jadi sebaiknya kita buat dulu. Perintahnya Anda bisa melihat dari slide berikut. Jadi untuk perintah pertama sudah Anda ketikkan tadi, kemudian perintah yang kedua juga sudah. Nah, sekarang untuk membuat tabel ke dalam database login, maka dapat menggunakan perintah php artisan migrate. Baik, sekarang kita coba ya. Kita stop dulu dengan menekan Ctrl C. Oke, ketikkan php artisan migrate, kemudian tekan enter. Kemudian ini ternyata kita harus melakukan setting dulu pada file ya. Oke, nah kali ini kita akan menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor. Nah, sekarang coba kita buka melalui Windows Search ya, Visual Studio Code ini sudah muncul, kemudian kita tekan aja. Oke, penggunaannya cukup mudah. Klik pada menu file, open folder, projectnya di directory F. Kemudian kita masuk ke dalam folder Laragon, kemudian di folder www, lalu klik folder login, kemudian klik pada button select folder. Nah, di sini sudah muncul file-file yang ada pada folder atau directory login. Nah, di sini kita harus melakukan setting pada .env. Jadi klik saja. Ini muncul. Untuk melakukan setting database bisa pada baris 12, yaitu DB database Laravel, karena secara default Laravel memberi nama DB database-nya adalah Laravel.
karena database yang kita buat tadi bernama login, maka di sini kita ubah saja. Oke, login. Kemudian jangan lupa Ctrl S untuk menyimpan. Nah, selanjutnya kembali lagi ke jendela command line. Kemudian ketikkan kembali php artisan migrate. Oke, kita enter. Nah, di sini secara otomatis akan meng-create tabel dengan nama users. Ya, kemudian ada meng-create lagi password reset dan file job. Jadi ketika kita lihat di dalam database PHP MySQL, buka PHP MyAdmin, kemudian kita klik database login. Nah, di sini secara otomatis akan meng-create 4 tabel, yaitu users untuk penampung data login nanti dan register, kemudian password reset, kemudian migration dan file jobs. Jadi yang kita gunakan adalah tabel users. Nah, di sini kalau kita klik, ini masih kosong. Kemudian kita jalankan kembali project dengan nama login tadi melalui command line. Kemudian kita ketik perintah php artisan server. Ini sudah jalan. Oke, kita buka kembali web browser pada project login. Nah, di sini kita refresh, pastikan tetap jalan. Kemudian untuk melakukan login, kita klik login. Karena kita belum ada data pada database, maka kita harus melakukan register terlebih dahulu. Jadi data yang kita gunakan untuk melakukan login belum ada, jadi kita melakukan register dulu. Klik pada bagian register, kemudian masukkan nama. Misalnya name-nya adalah Yosef Muria, kemudian emailnya adalah yosefmuria@gmail.com, kemudian untuk passwordnya katakanlah Yosef, konfirm lagi Yosef. Oke, kita coba klik register, maka secara otomatis dia melakukan login. Jadi di sini sudah muncul dashboard you are logged in. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di sini ada nama untuk name-nya tadi Yosef Muria. Kemudian kalau kita klik, ini adalah button untuk logout. Coba kita logout. Kemudian akan masuk ke halaman utama dari Laravel. Ketika kita melakukan login kembali, maka kita sudah bisa melakukan login dengan email yang kita register. Pokoknya Yosef Muria, ini sudah ada. Klik passwordnya Yosef, kemudian klik. Nah, coba kita gunakan password lain. Apakah Laravel ini bisa melakukan autentikasi dengan password yang salah? Kita coba logout, kemudian kita login, kita dengan nama yosefmuria@gmail.com, kemudian untuk passwordnya adalah 123456. Kita bikin salah atau kita buat salah, klik login. Nah, di sini akan muncul peringatan bahwa email dan password tidak cocok. Ya, jadi yang ada di dalam rekor data pada database ini tidak cocok. Oke, kita coba lihat pada database PHP MyAdmin. Nah, di sini coba kita refresh untuk bagian user dengan klik browse. Nah, secara otomatis kita bisa melihat untuk rekor data pertama ID-nya 1, kemudian name-nya Yosef Muria, sedangkan email yosefmuria@gmail, kemudian passwordnya dia melakukan enkripsi jadi tidak bisa dilihat. Kemudian ketika melakukan create data, menyesuaikan sesuai dengan
tanggal dan jamnya. Jadi di sini saya mengklik tanggal 27 bulan 5 2020 ya, update-nya juga sama. Jadi hebatnya Laravel ini sebenarnya dia ada create add dan update. Jadi ketika nanti Anda membuat fitur untuk mengganti password, maka di sini update-nya menyesuaikan dengan tanggal ketika Anda melakukan penggantian atau update password. Oke, di sini tutorial untuk authentication sudah selesai. Untuk video tutorial atau pembelajaran selanjutnya akan saya bahas tentang bagaimana membuat login dengan template admin RTE. Jadi kita gunakan template admin RTE ini untuk mempercantik tampilan pada saat login dan dashboard atau halaman home untuk admin. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share pada channel saya, yaitu